Oke, selamat datang. Selamat berjumpa di mata kuliah fotografi cetak tua. Kali ini saya akan menyampaikan materi dasar tentang fotografi cetak tua, meliputi sejarah, lalu bahan-bahan, teknik, kemudian pengembangannya. Mata kuliah ini saya ampu bersama Pak Novan Jamie Andrea, jadi mata kuliah praktikum. Dalam keadaan normal biasanya kuliah ini akan dilakukan dengan sejumlah pertemuan tatap muka, dilanjutkan dengan praktikum di laboratorium, sesi konsultasi, kemudian hasil akhirnya berupa pameran yang kita laksanakan di satu tempat yang terbuka untuk umum. Baik, saya akan langsung menjelaskan tentang fotografi cetak tua. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa prolognya adalah di sini kita akan menjelaskan tentang fotografi cetak tua, istilah-istilah yang sering digunakan, kemudian kategori teknik, kemudian aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan melalui praktek fotografi cetak tua. Ya, ini ada pendapatnya Picasso. Learn the rule like the pro, so you can break them like an artist. Untuk mengetahui fotografi cetak tua, mungkin kita perlu menyepakati beberapa hal, yaitu nanti kita akan bicara tentang istilah yang digunakan dalam fotografi cetak tua, kemudian kategori-kategorinya berdasarkan bahan dan berdasarkan teknik, serta salah satu sampel yang akan kita jelaskan adalah teknik cetak cyanotype. Kenapa? Karena cyanotype ini termasuk salah satu jenis cetakan yang paling populer dan paling terjangkau untuk Anda lakukan, terutama dalam kondisi belajar di rumah. Nah, tentang istilah fotografi cetak tua. Bahwa istilah fotografi cetak tua sendiri itu istilah yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya fotografi cetak tua itu? Itu maksudnya adalah praktek cetak fotografi yang dilakukan pada pertengahan abad 19, yaitu di masa awal penemuan fotografi. Kita tahu bahwa Henry Fox Talbot 1843 sudah memulai menemukan cetakan, cara mencetak foto, kemudian Daguerre pada 1839 malah itu sudah menemukan daguerreotype, dan dilanjutkan dengan penemuan-penemuan lain oleh berbagai ilmuwan, sehingga menghasilkan banyak sekali cara-cara mencetak atau metode-metode cetak yang digunakan. Nah, karena kita melihat itu dari masa kini, maka kita mengatakan praktek itu adalah praktek fotografi cetak tua. Walaupun orang pada masa itu tidak mengatakan demikian, karena memang itu mainstream teknologi pada saat itu. Nah, jadi istilah fotografi cetak tua adalah istilah masa kini untuk melihat masa lalu. Nah, dalam bahasa Inggris pun banyak istilah yang digunakan, dan istilah ini semuanya beralasan. Misalnya old photographic process, sudah kita bahas tadi bahwa usianya yang sudah lama, sudah lebih dari 150 tahun, maka praktek itu bisa kita katakan praktek tua, praktek kuno, gitu ya. Kemudian early photographic process, dia merujuk pada bahwa praktek cetak itu adalah praktek yang dilakukan pada masa awal perkembangan fotografi. Historic photographic process, dia merujuk bahwa ini semua proses adalah sebuah sejarah. Kemudian alternative photographic process. Nah, ini sudut pandang yang sedikit berbeda, di mana praktek fotografi itu dilakukan lagi pada masa kini, kemudian dipandang sebagai satu praktek alternatif di luar dari stream utama, di luar dari mainstream utama fotografi. Sekarang mainstream utama fotografi kita tahu digital, dicetak dengan printer yang canggih. Nah, fotografi cetak tua bisa digunakan sebagai alternatif untuk menampilkan karya selain dengan peralatan-peralatan yang canggih. Itulah penggunaan alternatif fotografi. Kenapa? Karena memang tampilannya pun unik, tidak seperti fotografi masa kini.
Kemudian ada lagi istilah yang sering digunakan, yaitu handmade fotografi. Nah, di sini menunjukkan bagaimana proses dari pencetakan foto-foto itu dilakukan dengan tangan, tanpa mesin, hampir tanpa mesin. Jadi hanya menggunakan bahan kimia, kemudian bahan kimia itu diaplikasikan di atas media, lalu dicetak. Semua dilakukan dengan tangan, hampir tanpa bantuan mesin. Itulah tadi istilah-istilah itu muncul, sehingga kita bisa membedakan dan menentukan ketika kita melakukan praktik itu, di mana posisi kita. Apakah kita akan memandang itu sebagai old photographic process, atau alternative photographic process, atau handmade photographic process. Nah, kata old merujuk pada masa abad 19. Kemudian ada SOP-nya, bahwa pada masa itu mencetak foto itu ada tata caranya. Nah, bila tata cara itu kita ikuti, material, formula, kemudian hasilnya kita ikuti sesuai dengan panduan pada masa itu, maka kita bisa dikatakan melakukan satu praktek old photographic process. Dari hasil, dari cara, dari formula, sama semua. Itulah dikatakan sebagai old. Kemudian alternatif, kita melakukan itu untuk mencari hasilnya yang berbeda, untuk variasi, kombinasi. Misalnya, dulu itu tidak ada orang mencetak foto di atas kayu yang tidak rata misalnya, yang bertekstur. Karena dulu orang menginginkan foto itu mulus. Nah, dengan kita melakukan satu praktek yang tidak biasa sebagai alternatif, bagaimana foto dengan teknik masa lalu itu kita aplikasikan di atas kain, di atas kaca, di atas batu, di atas kayu, maka dia menjadi sebuah alternatif hasil. Nah, kemudian handmade. Handmade ini bisa mencakupi keduanya, baik old maupun alternatif, karena semuanya dilakukan dengan tangan. Jadi ini semakin menjelaskan bagaimana kita memilih istilah itu nantinya. Nah, baik handmade maupun old maupun alternatif yang dilakukan hampir sama, yaitu kita harus menyiapkan bahan dan media untuk membuat foto. Jadi tanamkan di pikiran kita bahwa kita akan membuat foto, sehingga kita butuh media, butuh bahan yang peka cahaya, butuh cara. Nah, maka yang kita lakukan beberapa tahapan mendasar, yaitu kita harus menyiapkan bahan kimia yang bisa menangkap cahaya, yang dia memiliki kepekaan terhadap cahaya. Juga harus ada medianya, media tempat mencetak, apakah di kertas, kain, dan lain sebagainya. Kemudian bahan peka cahaya tadi kita aplikasikan, kita oleskan ke atas media yang akan kita cetak. Itu kan. Kemudian setelah bahan itu menempel, lalu kita beri cahaya, kita rekam cahaya di atasnya. Kemudian dia akan terekam, berkat cahaya itu akan terekam berkat reaksi kimia. Kemudian diproses sehingga selesai, dan semuanya hampir dilakukan dengan tangan. Gitu. Jadi itu gambaran dasar dari old photographic process. Nah, ini contoh old photographic process. Bahwa di mainstream fotografi masa lalu ada jenis-jenis foto yang sudah disepakati. Yang di sebelah kiri ini kita bisa melihat ini daguerreotype kemungkinan. Itu disebut sebagai case photograph. Jadi foto yang di casing. Nah, itu cara penyajian seperti itu sudah lazim pada masa itu. Kemudian yang sebelah kanan adalah foto kartu. Seperti kartu nama begitu. Jadi foto itu ditempel di atas kartu yang lebih tebal dengan ukuran kecil, dan ini menjadi semacam kartu nama untuk masa kini. Inilah salah satu contoh atau salah dua contoh old photographic process. Nah, kemudian alternatif photographic process. Kita melihat di sini ada dua karya berwarna biru dan coklat. Dua karya ini dibuat dengan formula masa lalu. Tapi saya tidak pernah melihat ada foto masa lalu yang seperti ini. Yang tidak rapi pinggirannya, kemudian kontrasnya sedemikian rupa,
kertasnya seperti ini, itu tidak ada. Nah, inilah yang kita sebut dengan alternatif fotografi proses, di mana kemungkinan-kemungkinan masa kini kita kombinasikan dengan peninggalan-peninggalan masa lalu. Berikutnya ada sejarah dari perkembangan fotografi. Jadi secara material fotografi itu perkembangannya bisa kita lihat dari formatnya dan prosesnya. Dulu ada case photograph, ada card mount photograph, ada folder mount, ada stereoscopic. Itu format foto pada masa lalu. Ada postcard. Jadi postcard itu sudah lama dari tahun 1900-an. Kemudian foto yang disimpan di dalam casing itu sejak awal 1840-an itu sudah ada sampai 1870-an. Di sini kelihatan titik-titik yang tebal itu berarti dia aktifnya pada masa itu. Kemudian bulatan kosong lalu titik-titik menandakan dia semakin jarang digunakan. Ini juga negatif. Ada tahun-tahunnya. Seperti ini jenis cetakan. Jadi jenis cetakan itu di sebuah buku yang diterbitkan di Museum Inggris, dia memetakan ada sekian belas jenis cetakan, berikut tahun aktifnya. Seperti misalnya film itu aktifnya sampai awal 2000, dari tahun 1900. Artinya umurnya hampir 100 tahun. Nah, di sini untuk cetakan lain juga digambarkan. Kemudian kategori fotografi cetak 2. Bagaimana kita mengkategorikannya? Kita bisa mengkategorikan foto cetak tua itu dengan bahannya. Ada yang mengandung bahan perak, disebut dengan silver base, ada iron base, logam, ada gabungan antara silver dan iron, jadi mungkin ini logam mulia dan bukan mulia gitu ya gabungannya. Ada yang berdasarkan atau mengandung bahan pigmen, serta bahan-bahan lainnya. Silver base yang paling banyak kita temukan, itu di jenis-jenis cetakan foto-foto misalnya albumen print, printing out paper, salt paper, itu mengandung perak. Kemudian cyanotype, foto yang berwarna biru tadi yang saya tunjukkan, itu tidak menggunakan perak tapi dia menggunakan logam. Reaksi logam yang peka cahaya, kemudian ketika terkena cahaya dia menjadi biru, dan itu dimanfaatkan untuk merekam negatif. Kemudian ada gabungan antara silver dan iron, yaitu Van Dyke Brown dan Calitype. Berikutnya ada yang menggunakan pigmen untuk pewarnaannya. Dia menggunakan bikromat dan pigmen. Cetakan gam bikromat, nanti kalau Anda belajar ketemu itu menggunakan bikromat. Gum oil, carbon print. Serta bahan-bahan lainnya, ada yang menggunakan platinum, palladium, bahkan ada yang organik, yaitu chlorophyll print. Ini contoh karya silver base, yaitu yang di sebelah kiri adalah salt print, kemudian yang sebelah kanan adalah albumen print. Dua-duanya menggunakan perak nitrat untuk bahan yang peka terhadap cahaya. Hanya saja yang albumen print menggunakan campuran lagi putih telur dan beberapa bahan lainnya sehingga warnanya sedikit berbeda dengan salt print. Ini Kak, contoh berikutnya cyanotype, karya yang cetakan yang dibuat dengan bahan iron base. Jadi cyanotype itu dari potasium ferricyanida dan ferric ammonium citrat. Kemudian berikutnya silver iron base, itu ada satu jenis cetakan yang sempat tenar juga, yaitu Van Dyke Brown print. Kita lihat coklatnya juga sedikit berbeda dengan salt print karena bahannya berbeda. Jadi warna dalam fotografi cetak tua itu bisa ditentukan oleh bahan. Nah, kemudian yang pigmen, yang berdasarkan pigmen, di mana warnanya itu terbentuk dari pigmen dan ada bahan peka cahayanya, yaitu gam bikromat dan carbon print. Sebelah kiri gam bikromat, sebelah kanan carbon. Fotografi cetak tua, kalau kita skemakan, dia sangat bisa dibagi dan perlu kita pahami bahwa pada dasarnya dia berasal dari bahan kimia mentah, raw chemical. Raw chemical itu berdasarkan penelusuran, penemuan dari para ahli, maka ditemukanlah formula-formula untuk bahan yang sensitif atau peka terhadap cahaya. Dari formula itulah maka ditemukan ada yang berbahan perak,
Ada yang iron, ada yang silver iron, ada yang pigment dan lain sebagainya. Kemudian formula itu diterapkan di atas sebuah media. Media itu nanti bisa dibedakan menjadi dua. Apakah media itu dilapisi dulu dengan zat lain atau langsung? Karena ada beberapa cetakan yang mengharuskan media cetak itu dilapisi dengan bahan tertentu dulu. Misalnya salt print. Salt print itu bahannya hanya silver nitrat 12%. Tapi untuk dicetak, media untuk dicetak itu harus sudah mengandung garam, sehingga dia harus dilapisi dengan garam. Pelapisan itu dalam bahasa Inggrisnya disebut size, proses sizing. Nah, apakah dia akan di sizing apa tidak? Nah, itu tergantung dari permukaan materialnya juga. Kemudian, setelah kita menemukan formula, mediumnya apa, lalu kita memprosesnya. Nah, proses dalam fotografi cetak tua itu ada proses sensitizing, pemekaan permukaan dengan cara penambahan bahan peka cahaya di atas sebuah bidang. Kemudian bahan itu setelah kering kita beri film atau objek yang akan dicahayai nanti, sehingga cahaya itu akan terekam sesuai objek itu, kemudian dicahayai, lalu diproses, dicuci. Kemudian setelah dilakukan proses cetak itu, maka ada tahapan penyelesaian. Biasanya dibingkai atau dilapisi dengan zat yang lain. Itu skema kerja dari old print atau fotografi cetak tua. Kita lihat dari skema ini, maka sebenarnya, dan apalagi ini dilakukan dengan tangan, maka ruang kreativitas, ruang eksperimen, dan kemauan Anda itu tempatnya di sini. Jadi dalam mencetak old print, dalam mencetak fotografi cetak tua, Anda harus punya niatan. Saya mau bikin seperti apa? Mau coklatkah, birukah, atau warna suka-suka saya? Anda harus lihat dulu bagaimana bahan itu mempengaruhi warna. Kalau saya ingin warnanya coklat, ya sudah, saya bisa pilih silver base atau silver iron. Creativity, karena bahan itu kita kerjakan dengan tangan, maka kita memiliki peluang untuk melakukan eksperimentasi. Jadi skema ini harap dipahami, sehingga Anda bisa merunut bila ada masalah atau bila ada niatan yang ingin Anda lakukan melalui fotografi cetak tua. Kemudian kita masuk ke salah satu contoh fotografi cetak tua, yaitu cyanotype. Sejarah singkatnya seperti ini. Jadi cyanotype itu, warna cyan itu sejarahnya panjang, dari tahun 1706. Jadi warna Prussian blue itu dari 1706 sudah ada dan menjadi warna yang eksklusif pada masa itu. Tapi secara fotografi dia bisa diwujudkan secara kimia itu pada 1840 oleh seorang ilmuwan yang bernama Alfred Smee, yang dia menemukan bahwa dengan potasium ferrocyanida akan dihasilkan warna biru. Juga dengan ferrocyanida. Ada satu proses lain, namanya bukan cyanotype, bahannya ferrocyanida. Hasilnya itu kebalikannya dari cyanotype, sehingga pellet print namanya itu bisa dipasang di kamera, hasilnya langsung gambar positif. Kemudian 1842 Sir John Herschel menemukan bagaimana campuran antara potasium ferrocyanida dan ferric amonium citrat itu peka cahaya dan dapat menempel pada permukaan. Disitulah cyanotype secara fotografis mulai ketemu. Jadi 1842 oleh Sir John Herschel. Sir John Herschel ini adalah orang yang menemukan istilah fotografi, yang memperkenalkan istilah fotografi. Kedua, dia juga yang menemukan fixer. Bagi teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah fotografi hitam putih, tahu fixer itu apa. Dialah yang menemukan, yang mengetahui bahwa sodium tiosulfat itu dapat mengawetkan perak dan melepas perak yang tidak terkena cahaya. Ini gambar ilustrasinya. Nah, kemudian sejak penemuan cyanotype itu, cyanotype mulai diterapkan karena dia bisa merekam cahaya, maka ada seorang ilmuwan bernama Anna Atskin itu membuat buku foto dari cyanotype itu. Dengan cara apa? Benda-benda batang-batang ranting-ranting itu dia letakkan di atas kertas cyanotype yang sudah dioles gitu, kemudian dijepit, kemudian disinari matahari, maka bentuk tanaman itu terekam. Nah, teknik itulah yang kita sebut dengan teknik fotogram. Dia sudah membuat itu, dan ini salah satu contohnya. Dan ini bisa diakses di alamatnya ada nanti saya kira. Jadi dulu cyanotype lebih banyak digunakan untuk kontak print, untuk merekam bentuk.
Kalau kita ingin merekam bentuk rambut kita bisa letakkan rambut kita di atas cyanotype, lalu kita jepit, kita sinari. Nah, sekarang kita masuk ke gambaran praktik cetak cyanotype. Ya, jadi kita harus siapkan dulu alat bahannya, kemudian filmnya kita siapkan, lalu pencampuran bahan, penyiapan media, kemudian aplikasi bahan ke atas media yang disebut dengan sensitizing, kemudian penyinaran dengan cahaya UV atau dengan matahari, lalu pemrosesan. Ini adalah salah satu kertas yang bisa kita gunakan, menggunakan kertas yang tahan air. Jadi watercolor paper menjadi salah satu pilihan. Walaupun kita juga bisa mencetak cyanotype di atas kertas yang tipis dengan perhatian tertentu supaya kertas itu tidak sobek. Kemudian bahannya ini, ada potasium ferricyanida, ferric amonium citrat. Lalu filmnya salah satu contohnya ini, film itu bisa dibuat secara digital, bisa juga Anda membuat film sendiri dengan film ronsen, dan lain sebagainya. Tapi yang paling lazim adalah dengan digital negatif. Anda ngeprint di atas film sablon, sudah banyak jasanya di kota-kota Anda, cetak dalam bentuk negatif, dia akan menjadi digital negatif. Yang perlu diperhatikan bahwa proses cetaknya adalah kontak print, di mana film kita tempelkan di atas cyanotype, maka ukurannya akan sama persis. Sehingga dalam membuat film Anda harus pertimbangkan, saya ingin mencetak ukuran berapa? 8 kali 10 inci, berarti Anda harus membuat film dengan 8 kali 10 inci. Jadi tidak ada proses pembesaran. Kemudian alat-alatnya, ada kuas, ada gunting, ada sarung tangan, ada masker, dan lain sebagainya. Ini untuk keamanan kita. Berikutnya proses pembuatan. Jadi kita meracik dulu potasium ferricyanida sekian, kemudian ada di sini Anda bisa lihat formulanya, kemudian ferric amonium citrat sekian. Anda perlu perhatikan, kenali bahan itu, kalau di gambar ini terbalik, jadi yang potasium ferricyanida itu yang warnanya merah, sementara ferric amonium citrat yang kecoklatan ini. Gambar ini atas bawahnya terbalik, tapi tidak apa-apa. Yang penting dalam menggunakan obat kimia Anda lihat labelnya, label botol itu. Ini isinya apa. Setelah ditimbang masing-masing bahan, lalu dicampur air. Dicampur air tersendiri, sendiri-sendiri. Jadi Anda akan mendapatkan dua cairan. Dua cairan ini belum peka cahaya. Tapi ketika mereka dicampur, maka reaksi peka cahayanya sudah ada. Sehingga pencampuran harus Anda lakukan di dalam ruangan yang tidak mengandung radiasi UV. Radiasi UV itu ada di lampu neon, ada lampu fluoresen, lampu LED. Yang aman ialah Anda menggunakan lampu tungsten, seperti itu. Atau lampu berwarna merah, itu akan aman bagi obat. Jadi lakukan pencampuran A dan B, obat 1 dan obat 2 di dalam ruangan yang redup. Setelah itu obat itu sudah jadi, kita oles ke atas kertas, keringkan, lalu pasangkan film di situ, lalu jepit dengan alat yang namanya printing frame, seperti di gambar ini. Jadi intinya hanya kaca, spons, dan triplek. Jadi urutannya nanti kaca di atas, kemudian di bawahnya film, lalu kertas cyanotype, kemudian spons, lalu triplek. Disinari dengan matahari atau lampu UV, durasinya 10-20 menit. Nah, di situ gambar akan mulai muncul. Prinsip itulah yang disebut dengan prinsip printing out paper. Berbeda dengan fotografi hitam putih, di mana ketika kertas disinari, gambar itu akan muncul ketika kertas itu masuk developer. Tapi kalau di sini tidak, dia printing out paper. Begitu kena cahaya, dia langsung bereaksi, menjadi gelap. Gelap terangnya tergantung dari banyak sedikitnya atau jumlah cahaya yang menimpa cyanotype itu. Film berfungsi untuk mengatur berapa banyak cyanotype itu terkena cahaya melalui gradasi gambarnya itu kan, sehingga terbentuklah gambar dari situ. Cairan atau lapisan cyanotype yang terkena cahaya sedikit akan lepas. Yang terkena cahaya lebih banyak akan tinggal di kertas. Kita lihat di bagian pinggir ini, dia terkena cahaya langsung, menjadi biru tua, sementara yang di dalam sesuai dengan porsinya. Itu hasilnya cyanotype. Nah, ini contoh-contoh cyanotype. Jadi bisa dicetak di atas kertas koran. Kemudian ada seorang fotografer namanya Albert Watson. Dia melakukan perjalanan di Maroko, memotret masyarakat di sana, membawa kertas manuskrip bertulisan Arab, lalu dicetak cyanotype. Ini juga di atas kertas, kemudian eksperimen di atas kertas stiker, itu cyanotype bisa dilakukan.
Ini juga eksperimen-eksperimen lainnya. Nah, itu contoh dari cyanotype. Nah, kita sudah tahu bagaimana itu dilakukan secara manual dan penuh ruang untuk melakukan sendiri, eksperimentasi, berkreativitas. Nah, kita lihat sekarang bahwa pada akhirnya pada masa kini praktek fotografi cetak tua itu kita bisa bedakan menjadi 4 praktik sebagai untuk senang-senang, untuk hiburan, atau untuk pendidikan, atau untuk barang seni, karya seni, atau menjadi produk terapan. Nah, kita akan lihat beberapa contoh di sini. Ini contoh all print untuk pendidikan. Waktu itu saya memberi workshop di Taman Ismail Marzuki sebelum dibongkar. Jadi mungkin itu workshop terakhir tim sebelum dibongkar. Nah, di sini saya memworkshopkan cyanotype salah satunya. Pesertanya banyak dan mereka ingin tahu, penasaran. Jadi di sini ada 2 fungsi yang berjalan, pendidikan dan hiburan. Ini bagaimana proses gambar yang mulai menggelap terkena sinar itu menjadi satu edukasi tersendiri dan hiburan tersendiri bagi pengunjung. Ini berikutnya adalah praktik cyanotype yang saya lakukan untuk membuat karya seni. Jadi saya membuat dalam ukuran besar, dibantu Pak Novan juga waktu itu dan para mahasiswa, membuat satu konsep cerita lalu dieksekusi dengan cara kontak print dengan ukuran sesungguhnya manusia, kemudian kita proses dan hasil karyanya menjadi karya seni yang dipamerkan di pameran abad fotografi di Yogyakarta. Dan saya tambahkan eksperimen di situ dengan penambahan elemen berwarna merah. Ini juga contoh fotogram. Ini saya pamerkan di Galeri Nasional tahun 2016. Kemudian ini applied product. Bagaimana cyanotype dicetak di atas kaos, di tas, menjadi souvenir yang unik, yang tidak ada duanya, dan menarik. Ini karya dari kakak-kakak kelas Anda, para mahasiswa fotografi, dan dipamerkan pada tahun 2017, kalau nggak salah, di Bentara Budaya. Dan pameran ini ramai sekali orang yang nonton, banyak yang penasaran. Jadi, diharapkan dengan mempelajari all print, Anda mengetahui tidak hanya sekedar teknisnya, tapi juga bagaimana melihat praktek fotografi cetak tua ini punya peluang untuk dikembangkan sebagai pendidikan, sebagai hiburan, maupun sebagai barang yang bernilai ekonomi. Ini yang terus saya kembangkan. Kebetulan saya juga pembina kopi. Bagaimana upaya mengoptimalkan all print tidak hanya sebagai satu praktek membuat karya, tapi juga membuat sesuatu yang bernilai guna dengan memanfaatkan karakteristiknya. Itu terus kita lakukan dan Anda pun bisa melakukannya. Silahkan nanti Anda praktek dengan sebaik-baiknya, eksperimen dengan sekreatif mungkin sehingga all print ini atau fotografi cetak tua ini semakin berkembang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat mencetak dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa melalui all print, fotografi cetak tua, dan cyanotype. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.